5 amalan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberikan pertolongan, maka siapa yang dapat menolong setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal. Allah membiarkan kamu tidak memberikan pertolongan, maka siapa yang dapat menolong? Meminta pertolongan Allah berarti kita harus berdoa. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Pada saat ada masalah, manusia seringnya tidak bisa menyelesaikannya sendiri, selalu membutuhkan pertolongan. Menghentikan batuk, menghentikan segukan yang ringan saja tidak bisa. Menghentikan badai sitokin di paru-paru pada saat terserang COVID juga tidak bisa. Yakinlah bahwa pertolongan itu hanya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya selalu ada jalan dari setiap masalah yang dihadapinya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Keperluan lahir, keperluan batin, keperluan intelektual, dan masih banyak lagi. Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan dan akan memenuhi kebutuhan setiap makhluknya. Allah menciptakan paru-paru dalam tubuh kita, itu membutuhkan udara. Allah menciptakan udara untuk dihirup oleh kita secara gratis. Ada beberapa cara untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kita mendapatkan pertolongannya. Yang pertama yaitu sabar dan memperbaiki sholat. Selalu berusaha sholat tepat waktu, berjamaah di masjid untuk laki-laki, dan usahakan melakukan ibadah sholat sunnah lainnya seperti sholat tahajud. Makin banyak kita sujud, makin banyak dengan pertolongan Allah. Jika kita ingin memperbaiki suatu urusan, maka hal yang utama yaitu harus memperbaiki sholat kita. Poin kedua yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca satu huruf dalam Al-Quran seperti melakukan suatu kebaikan yang dikali 10 kali pahala kebaikan. Kalau kita sering membaca Al-Quran, maka kemungkinan akan banyak keajaiban dalam hidup kita. Yang ketiga, perbanyak sholawat. Semakin sering mengucapkan sholawat, maka akan semakin sering kita mengingat Rasulullah. Sebab akan ingat kepada perjuangan Rasulullah, pengorbanan beliau, ingat kepada kemuliaan akhlak beliau, ingat kecintaan beliau kepada kita sebagai umatnya. Semakin sering kita bersolawat, maka akan semakin sering kebaikan yang tercurahkan kepada kita.
Yang keempat, memperbanyak istighfar. Barang siapa terus-menerus melazimkan istighfar, memohon ampun kepada Allah baginya, dilapangkan darinya kesempitan. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalannya. Dan Allah datangkan rezeki yang tak terduga-duga. Rasulullah adalah manusia tanpa dosa di setiap harinya, beristighfar sampai 100 kali. Lantas, bagaimana dengan kita yang bergelimang dosa? Setiap dosa adalah kegelapan. Setiap dosa adalah kegelisahan. Setiap dosa adalah penjara yang membuat takut diketahui oleh orang lain. Semakin banyak dosa, maka semakin gelap kehidupan kita. Yang terakhir, yang kelima, yaitu memperbanyak sedekah. Semua kebaikan adalah sedekah. Dengan sedekah, maka akan kebaikan kembali kepada diri kita. Kita harus bisa melakukan sedekah sekecil apapun, seperti sedekah ilmu, sedekah tenaga, ataupun dengan sedekah harta. Sebab di dalamnya mengandung kebaikan yang berlimpah. Allah melihat setiap perbuatan kita dan Allah Maha Teliti. Kepintaran seseorang tidak akan berfungsi tanpa seizin Allah. Dan kekuasaan akan hilang jika Allah tidak ridho. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.